Haleluya. Saya akan mengambil topik pagi menjelang siang hari ini berkaitan dengan apa yang tadi saya umumkan juga. Saya akan berbicara tentang pentingnya koneksi. Pentingnya koneksi. Kita perlu untuk terkoneksi. Ya, nanti kita akan bahas secara lebih mendetail apa maksud daripada koneksi yang saya ingin Anda ketahui. Tetapi sebelumnya membaca dulu dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, sambil nanti PowerPoint disiapkan. Demikian firman Tuhan, 1 Petrus 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Ada hal yang perlu digarisbawahi di sini, yaitu kata iman. Iman kita, iman yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan emas, kata firman Tuhan tadi. Artinya iman Anda, iman saya itu lebih berharga, lebih tinggi nilainya dibandingkan rumah Anda, dibandingkan mobil Anda, dibandingkan akun bank Anda, dibandingkan apapun harta milik Anda. Iman kita nilainya jauh lebih tinggi dari semua itu. Tidak ada yang lebih penting dari iman kita. Amin. Karena itu seringkali Tuhan mengizinkan hal-hal terjadi dalam kehidupan kita untuk membuktikan, untuk mengingatkan kita akan kebenaran ini, bahwa yang terpenting dalam hidup kita bukan materi. Yang terpenting dalam hidup kita bukan punya banyak harta duniawi, termasuk emas yang tadi disebutkan. Tetapi yang terpenting adalah kita punya iman. Yang terpenting bukanlah kita bisa mewariskan emas, mewariskan berkat keuangan kepada anak cucu kita. Yang terpenting adalah kita mewariskan iman percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Karena itu kalau Anda lihat kehidupan para pahlawan iman di Alkitab, kaya maupun miskin, mereka tidak pernah menonjolkan kekayaan duniawi mereka. Mereka selalu menonjolkan yang namanya harta rohani mereka, yang adalah iman percaya mereka kepada Tuhan yang mereka sembah. Sekarang saya akan masuk ke pembahasan utama daripada khotbah saya. Apa sih yang dimaksud dengan iman? Iman, definisi yang paling sederhananya adalah ketergantungan pada Tuhan setiap hari. Itu saja. Kalau Anda mau definisi iman yang formal, yang resmi, tentunya dari Ibrani 11 ayat yang pertama. Tetapi iman dalam bahasa sehari-hari adalah ketergantungan pada Tuhan setiap hari. Berbicara tentang koneksi. Dan saya mau katakan, jangan pernah kehilangan ketergantungan pada Tuhan. Karena dunia ini, hari-hari ini, banyak orang sedang memperjuangkan yang namanya kemandirian. Semua orang pengen mandiri. Aku kepengen independen. Aku kepengen tidak harus bergantung pada siapapun, termasuk Tuhan. Aku mau keuanganku dalam kondisi aman dan nyaman sampai 7 generasi kalau bisa. Kalau bisa anak cucuku gak usah kerja, ongkang-ongkang kaki aja di rumah, dapat penghasilan. Berapa banyak yang kepengen seperti itu? Gak usah angkat tangan, Tuhan tahu.
semua mengejar kemandirian. Tujuannya supaya apa? Supaya aku gak perlu khawatir akan apapun. Tetapi Tuhan mendesain kehidupan kita. Tuhan mendesain segala sesuatu. Tidak demikian. Tetapi supaya Anda dan saya tetap terkoneksi dengan Tuhan. Semakin dewasa rohani, bukan berarti Anda semakin tidak bergantung sama Tuhan. Salah satu tanda kedewasaan rohani Anda adalah ketika hari demi hari Anda tetap terkoneksi dengan Tuhan, tetap butuh pertolongan Tuhan, tetap gandol sama Tuhan. Haleluya. Jadi jangan Anda merasa bahwa kalau Anda mandiri, Anda tidak butuh siapa-siapa, Anda tidak perlu berdoa, Anda tidak perlu minta hikmat dari Tuhan, Anda tidak perlu minta iman dari Tuhan. Hati-hati. Anda bukannya semakin dewasa, tetapi Anda justru semakin sembrono dalam hidup Anda. Karena desainnya Tuhan, Anda dan saya harus terkoneksi dengan sumber kehidupan. Karena itu pertanyaannya yang perlu Anda tanyakan sebagai introspeksi diri masing-masing. Apakah aku masih bergantung pada Tuhan setiap hari? Apakah aku setiap pagi masih berdoa, Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu, aku butuh tuntunan-Mu, aku butuh pimpinan-Mu, aku butuh hikmat yang daripada-Mu. Bukan hanya ketika bermasalah, tetapi setiap hari dalam kehidupan kita keluar perkataan Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Haleluya. Itulah iman yang sejati. Bukan malah berkata, cuman kayak gini, gak perlulah merepotkan Tuhan. Cuman kayak gini, gak usah pakai iman. Ya kalau gak usah pakai iman, pakai apa? Anda orang Kristen. Tuhan bilang orang Kristen itu berjalan dengan iman, bukan berjalan dengan melihat. Kalau makin lama Anda makin menjauh dari iman, Anda makin anti terhadap iman. Ngapain? Sedikit-sedikit iman, sedikit-sedikit harus percaya sama Tuhan. Ya berarti Anda sudah makin jauh dari Tuhan. Anda makin jauh dari kebenaran. Karena Tuhan mendesain hidup kita terkoneksi. Haleluya. Puji Tuhan Anda punya pekerjaan, puji Tuhan Anda punya bisnis. Tapi pekerjaan dan bisnis Anda bukanlah Allah Anda. Puji Tuhan Anda punya gaji, Anda diberikan harta, dipercayakan oleh Tuhan sumber daya untuk dikelola. Tetapi harta kita bukan Tuhan kita. Tanpa iman semua itu sia-sia. Amin. Tapi kemudian saya mau ke ekstrim yang sebaliknya. Jangan kemudian Anda berkata bahwa kalau gitu aku gak butuh uang. Kan ada orang yang ekstrim kayak gitu kan, rohani banget, iman. Seolah-olah ada sedikit bicara harta dunia ini sudah anti banget. Jangan gitu juga lah. Kita semua butuh uang, amin. Untuk beli segala sesuatu butuh uang. BBM baru saja naik, ya kan? Siap-siap inflasi, saudara. Semua orang butuh uang. Karena apa? Anda tahu alasannya? Anda tahu kan? Ada sebuah lagu dulu yang generasi baby boomers pasti tahu lagu ini. Hati senang walaupun tak punya uang. Bohong. Bohong, saudara, itu bohong. Siapa yang senang gak punya uang? Yang ada dan nangis-nangis. Kenapa aku miskin banget? Kenapa semua usahaku gagal? Ada-adanya Anda mulai membanggakan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku kan sudah melayani Engkau. Aku rajin ke gereja.
Ada-adanya gitu. Jadi jangan percaya lagu hati senang walaupun tak punya uang. Jadi kalau Anda punya iman, bekerjalah dengan tangan Anda. Minimal kalau Anda memang tidak bekerja untuk suatu alasan, jadilah manusia yang berguna. Tolongin seseorang. Jadilah bermanfaat bagi seseorang. Haleluya. Jangan sudah males, gak guna lagi, ngabis-ngabisin oksigen di dunia ini. Memang oksigen gak pernah habis sih. Tuhan selalu pelihara kita. Tuhan berikan hujan bagi orang jahat dan orang yang baik. Amin. Tapi jangan menjadi ekstrim. Maksud daripada statement saya bahwa tanpa iman semuanya sia-sia adalah materi bisa hilang. Tetapi kalau Anda masih punya iman, Tuhan bisa memulihkan Anda. Firman Tuhan, saya lupa di mana ayatnya, nanti Anda buka sendiri di kitab Amos. Selama Anda masih punya telinga dan Anda masih punya lutut, masih ada harapan dalam hidup Anda. Telinga untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Ketika Anda mendengar firman Tuhan, timbul iman, timbul pengharapan. Dengan lutut Anda mulai bergerak, bertindak, bekerja. Maka Tuhan memberkati pekerjaan Anda. Haleluya. Itulah iman yang benar. Itu iman yang seimbang. Tidak jomplang di satu sisi dan lupa di sisi yang lainnya. Haleluya. Dan iman kita harus diuji dengan api. Ada satu ayat yang saya sangat suka dalam Mazmur 4 ayat yang pertama bagian B. Mungkin kalau terjemahan baru bahasa Indonesia itu di ayat yang kedua bagian B. Tetapi bahasa Inggris sangat berbeda. Ya, sangat berbeda terjemahannya. Bahasa Indonesia dikatakan, di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Tapi bukan itu maksudnya. Bukan itu terjemahan dari bahasa aslinya. Terjemahan dari bahasa aslinya adalah, you have enlarged me when I was in distress. Ini berkaitan dengan iman kita harus diuji dalam api. Karena ketika kita sedang kepanasan, ketika kita disakiti, ketika kita dirugikan, ketika kita digosipin orang, kita diomongin yang gak benar, pada saat yang tidak enak itulah Tuhan sedang memperbesar kapasitas kita. Tuhan sedang berusaha mengangkat dan mempromosikan hidup Anda. Karena karakter Anda diubahkan. Anda bisa mengampuni. Anda tetap bisa mendoakan orang yang merugikan Anda. Anda tetap bisa memberkati. Sekalipun Anda tidak kaya raya, tetapi Anda bisa berbagi kebaikan dengan semua orang yang perlu ditolong. Ketika Anda menyikapi distress itu artinya kesukaran, kesulitan. Kalau Anda menyikapi distress dengan sikap yang benar, maka iman Anda sedang diperbesar oleh Tuhan. Kapasitas Anda sedang diperbesar oleh Tuhan. Jadi Daud menjadi besar di hadapan Tuhan bukan ketika hidupnya nyaman, bukan ketika tidak ada masalah dalam hidupnya. Daud hidupnya diperluas oleh Tuhan ketika dia dihina oleh saudara-saudaranya. Kamu cuma jaga 2 ekor kambing domba aja mau melawan Goliat. Dia terima. Anda tidak pernah lihat kan Daud meresponi dengan negatif. Pada saat itulah Daud diperbesar oleh Tuhan. Ini mazmurnya Daud sebagai catatan. Ketika dia tidak diperhitungkan oleh ayahnya sendiri, dia dilupakan sama keluarganya sendiri, dianggap tidak penting. Engkau butuh seorang pelayan Tuhan, Nabi Samuel. Oh, yang pasti bukan Daud. Ini silahkan pilih.
Ada Eliab, siapa lagi. Daud dilupakan. Baru belakangan Samuel nanya, ada lagi gak anakmu? Oh iya ya, ada satu lagi kerja. Tapi Daud tidak meresponi dengan kepahitan. Dan pada saat itulah dia diperbesar oleh Tuhan. Jadi jangan berharap hidup Anda enak baru Anda punya iman yang besar. Oh no. Mazmur 23 dikatakan Tuhan menyiapkan hidangan di hadapan para lawanmu. Tuhan tidak menunggu hidup Anda tidak ada api, tidak ada hujan, tidak ada badai, baru Anda diperbesar. No. Tuhan memperbesar Anda di hadapan ketika para lawan Anda sedang mengincar dan mengancam kehidupan Anda. Anda sedang diperbesar kalau Anda mau menyikapi dengan benar. Kuncinya itu. Tapi kalau Anda disakitin, Anda bales, ya belum naik level, saudara. Levelnya masih sama, belum naik kelas. Hair dulu bahasa sekolahnya, ya kan? Diulang lagi, ketemu lagi orang yang menjengkelkan. Wah, Anda marah besar. Ya belum waktunya. Anda belum besar. Meskipun suara Anda besar ketika Anda marah-marah, Anda belum besar di dalam diri Anda. Tapi kalau Anda disakiti orang, Anda mengampuni orang itu, Anda datangnya kepada Tuhan, Anda curhatnya kepada Tuhan, dan Anda tetap bisa mendoakan dan mengasihi orang yang menyakiti Anda, itu Tuhan bilang, udah waktunya naik kelas. Nah, naik kelas. You have enlarged me. Engkau sudah memperbesar aku ketika aku ada di masa kesukaran. Daud tidak diperbesar oleh Tuhan ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan harapan dia. Bahkan dia sudah diurapi sebagai raja. Dia dikejar-kejar seperti seorang buronan hendak dibunuh oleh Raja Saul. Disitulah Tuhan memperbesar Daud. Disitulah Tuhan menguji imannya Daud di dalam perapian kehidupan. Jadi hari ini kalau Anda kepanasan, berapa banyak yang kepanasan dalam hidup saat ini? Anda harus bersyukur. Kenapa? Tuhan sedang memperbesar iman Anda. Tuhan sedang memperluas karakter Anda supaya Anda menjadi lebih berdampak di dalam kehidupan Anda. Tetaplah terkoneksi dengan Tuhan. Jangan hilang koneksi ini. Karena Anda butuh Tuhan di tengah dapur perapian. Dan percayalah seperti Sadrak, Mesak, Abednego, kalau Anda menyikapi dapur perapian kehidupan dengan sikap yang benar, maka percayalah ada orang keempat yang berjalan bersama-sama dengan Anda. Haleluya. Namanya siapa? Yesus. Itulah orang keempat yang berjalan bersama dengan Anda, yang menyertai Sadrak, Mesak, Abednego lewat dapur perapian yang dibuat 7 kali lipat lebih panas daripada biasanya. Jadi makin panas hati Anda, makin Anda tidak boleh marah-marah. Ini memang tidak mudah, makanya perlu koneksi. Perlu bergantung sama Tuhan. Karena secara manusia kita tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Jadi kuncinya adalah masa krisis dipakai oleh Tuhan untuk mengupgrade kehidupan Anda. Kalau Anda mau. Kuncinya kalau Anda mau. Kalau Anda nggak mau, Tuhan tidak akan paksa. Anda marah-marah, nggak apa-apa, Tuhan tunggu. Kesempatan berikutnya, Tuhan sabar kok. Pertanyaannya, Anda sabar nggak?
semakin cepat Anda berubah, maka itu nggak perlu diulang-ulang terus, saudara. Ataupun ada pengulangan, lebih mudah Anda menghadapinya. Amin. Haleluya. Beberapa orang masuk masa yang sukar dan keluar dalam keadaan lebih buruk dari sebelumnya. Ya, saya memberikan beberapa contoh di depan sini. Contoh yang buruk itu Kain, Hizkia. Masuk masa kesukaran, Kain menjadi pahit hati. Sekalipun Kain menjadi pahit hati, Tuhan tidak menolak dia. Tuhan bahkan kasih tanda. Itulah betapa besarnya Tuhan mengasihi Kain. Jangan bilang bahwa Kain ini dikutuk oleh Tuhan. Kain ini dilindungi oleh Tuhan. Sekalipun dia merespon dengan cara yang salah, Tuhan kasih dia kesempatan lagi. Dia kasih tanda supaya Kain tidak dibunuh. Itu kan alasannya. Tuhan tidak mau Kain mati. Tuhan mau Kain lulus ujian pada akhirnya. Kenapa dia tidak lulus? Bukan salahnya Tuhan. Tuhan sudah kasih kesempatan. Hizkia, kaya raya, diberkati, reputasinya luar biasa. Kurang apa lagi Hizkia? Divonis engkau akan mati karena penyakitmu. Nangis-nangis sama Tuhan. Oke, aku perpanjang kau 15 tahun hidupmu. Setelah itu apa? Sombong. Sombong. Berapa banyak orang yang minta diberkati sama Tuhan, begitu diberkati, sombong. Dan hukumnya Tuhan selalu berjalan, masih berlaku sampai hari ini. Anda sombong, tinggal tunggu waktu Anda jatuh. Haleluya. Karena itu kalau diberkati Tuhan, tetaplah rendah hati. Amin. Supaya Anda tidak menjadi serakah, bagi-bagilah sama orang lain. Bagi ke saya juga akan terima kok, apapun dikasih, saya terima. Dan pasti Anda bersuka cita kalau Anda berbagi dengan orang lain. Haleluya. Ini Benny cuma bisa ngomong aja. Saya nggak perlu bersaksi membanggakan diri saya, nggak perlu. Anda mau punya pikiran curiga ke saya, silahkan. Penjahat di samping Yesus, entah apa yang dia alami dalam hidupnya, berhadapan dengan kasih karunia itu sendiri, dia masih tidak mau terima. Yesus sudah siap mengampuni, membawa dia ke surga saat itu juga. Dia nggak mau. Jadi bukan salahnya Tuhan. Haleluya. Respon kita sangat penting. Kita lihat contoh yang baik. Contoh yang baik, kita tahu Abraham. Abraham ini setelah melewati masa kelaparan, setelah melewati masa kesukaran dalam hidupnya, dia keluar dari masa kesukaran. Dia disebut Bapa orang beriman. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Contoh yang kedua, namanya Ishak. Ishak di masa kelaparan, di masa kekurangan, di masa kekeringan, dia memilih untuk tetap menabur kebaikan, menabur, dan menabur. Firman Tuhan katakan Kejadian 26 bahwa dia diberkati 100 kali lipat pada tahun yang sama. Itu respon yang Tuhan mau. Disitulah Anda bisa berkata bahwa Tuhan telah memperbesar aku ketika aku dalam kesukaran. Yang terakhir, contoh yang terakhir, Yusuf. Yusuf, yang membuat Yusuf dipromosi adalah masa kelaparan. Kalau tidak terjadi kelaparan di dunia pada saat itu, Yusuf gak akan naik pangkat.
Yusuf akan tetap ada di penjara. Tidak ada lagi yang mengingat Yusuf, apalagi kalau dia sikapnya sudah tidak benar. Dia akan disetrap oleh Tuhan di level yang sama. Tapi karena dia menyikapi dengan sikap yang benar, masa kelaparanlah yang mengangkat Yusuf. Jadi kalau Anda mau, kalau Anda punya respon yang benar, Anda nggak perlu takut dengan masa kekeringan, masa kesukaran dalam hidup Anda, karena masa kesukaranlah yang akan mempromosi dan mengangkat hidup Anda. Haleluya. Ingat mimpinya Firaun yang diterjemahkan oleh Yusuf. Ada lembu yang posturnya sangat buruk, menelan, lembu-lembu yang tambun, yang gebuk. Apa artinya? Artinya adalah jangan izinkan masa krisis dalam hidup Anda. Jangan izinkan kesukaran dalam hidup Anda menelan kebaikan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan Anda. Amin. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua dari mimpinya Firaun adalah persiapkan diri Anda sebaik-baiknya di masa krisis. Kalau bisa sebelum masa krisis itu datang, persiapkan diri untuk masa krisis, supaya Tuhan dapat memakai masa krisis untuk mengangkat Anda. Ya, itu poin berikutnya. Ada di slide berikutnya supaya Anda lebih mudah mengingatnya. Persiapkan diri Anda untuk masa krisis, supaya Tuhan dapat memakai masa krisis ini untuk mengangkat Anda. Amin. Jangan nunggu masa krisis datang baru Anda mempersiapkan diri. Seringkali nggak sempat, saudara. Ketika pandemi melanda, hutang sudah menumpuk, Anda di PHK pula, tidak ada pemasukan. Bagaimana Anda bisa mempersiapkan diri menghadapi krisis? Yang benar adalah di masa kelimpahan seperti ini, karena pandemi baru saja lewat, di masa kelimpahan Anda sudah harus tahu nih, karena presiden bukan berarti saya percaya omongan manusia, bukan. Tetapi Anda harus tahu prediksi Alkitab bahwa hari-hari yang kita lalui bukan akan menjadi semakin mudah. Kondisi ekonomi Anda berharap ada pemulihan ekonomi, tidak akan terjadi. Yang ada inflasi akan naik terus. Yang ada harga semua barang akan naik. Presiden Jokowi sudah mengeluarkan pernyataan resmi, tahun ini sulit, tahun depan gelap. Itu pernyataan resmi, saudara. Sekali lagi bukan berarti saya percaya omongan manusia, karena selalu ada kasih karunia Tuhan bagi orang percaya. Tetapi Anda harus mempersiapkan diri dalam iman percaya Anda. Anda harus mempersiapkan diri. Kalau bensin naik, kira-kira apa lagi yang akan naik? Semua akan naik. Anda naik angkot, akan naik. Angkot sudah naikin tarif belum hari ini? Saya tidak tahu. Tapi sudah pasti naik. Anda, apalagi makanan Anda. Oh, aku kan makanannya sederhana, tahu tempe doang setiap hari. Emang nggak perlu minyak? Minyak dikirim pakai apa? Pakai bensin, pakai solar. Naik. Emangnya nggak naikin harganya? Nggak mungkin. Saya memberikan ini bukan untuk menakut-nakuti Anda, tetapi supaya Anda menjadi umat yang bijaksana. Supaya Anda mempersiapkan diri. Aku tahu masa krisis ada di depanku. Aku harus tetap terkoneksi dengan Bapa di surga. Dan dalam koneksiku, aku akan melakukan bagianku. Bukan berarti terus Anda jadi orang pelit, bukan. Saya tidak menyarankan Anda jadi orang pelit.
Karena nggak ada bagus-bagusnya ayat bagi orang pelit di Alkitab. Ada nggak? Diberkatilah orang yang pelit. Ada nggak ayatnya? Bukan itu, saudara. Tapi saya juga tidak mau Anda menjadi orang yang terlalu royal, boros. Anda tahu Lukas 15 kan? Lukas 15 ini kalau kita tahunya judulnya itu anak yang terhilang, ya kan? Bahasa Inggrisnya itu bukan anak yang terhilang. The parable of the prodigal son. Prodigal son. Kalau Anda nggak ngerti kata prodigal, prodigal itu Anda akan terjemahkan, oh itu anak yang hilang. Prodigal itu artinya hilang. Coba Anda cek di kamus bahasa Inggris Anda, prodigal artinya apa? Anak bungsu itu mengalami krisis, dia mengalami kelaparan bukan karena dia hilang. Bukan karena dia tersesat, bukan, memang itu dia tersesat, ada konsekuensinya. Tapi dia disebut sebagai the prodigal son. Prodigal itu artinya overspend. Dia boros hidupnya. Punya uang gak bisa kelola. Dia beli harga yang macam-macam, gak pernah nawar. Hanya untuk apa? Pencitraan. Dia bergaul. Aku gak mau bergaul sama orang gereja. Norak. Terlalu rohani. Isinya doa puasa terus. Hidupnya munafik. Dia memilih untuk bergaul dengan orang-orang dunia. Dia terputus hubungan dengan bapaknya. Dia terputus hubungan dengan rumah bapaknya. Dan dia overspend. Berusaha membuat terkesan orang-orang yang tidak peduli dengan dia sebenarnya. Dari mana saya tahu mereka tidak peduli? Pada akhirnya ketika anak itu terpuruk, di manakah mereka? Mana teman-temannya? Gak ada kan? Yang pesta pora bersama-sama dengan dia, gak ada kan? Bosnya dia yang menjebloskan dia ke kehidupan yang tidak benar, gak ada kan? Cewek yang dia pacarin, yang diajak pesta, yang diajak hidup foya-foya, mana? Ketika dia menjadi miskin. Anda tahu nggak siapa yang akan ada di sana menyambut Anda ketika Anda terpuruk? Tahu nggak siapa? Cuma dua. Yang pertama, keluarga Anda akan menyambut Anda dengan tangan terbuka. Yang kedua, gereja yang mengasihi Anda, yang akan menyambut Anda dengan tangan terbuka. Jadi koneksi, bicara koneksi bukan hanya perlu terkoneksi dengan Tuhan. Kita juga harus terkoneksi dengan rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan tidak ada kekurangan. Di dalam rumah Tuhan ada kelimpahan. Tidak ada satupun pegawainya, bapaknya yang dipecat. Tidak ada. Tidak kekurangan apapun. Haleluya. Tapi saya mau katakan kepada Anda, ini sekali lagi pelajaran etika lebih daripada pelajaran firman Tuhan. Tapi saya percaya firman Tuhan pun akan setuju dengan ini. Jangan cuma datang ketika susah. Cuman saya yang ketawa, Anda meremut semua. Jangan cuma datang ketika butuh pertolongan. Suatu hubungan dapat terjalin dengan baik kalau ada yang namanya give and take. Give and take. Terima, kasih. Terima, kasih. Itu baru hubungan yang benar. Itulah hubungan yang akan berlangsung, berkelanjutan. Saling menghormati, saling menghargai. Bukan cuma nongol ketika ada masalah. Aku perlu konseling, Bu. Aku perlu
nih anakku mau nikah Bu, gereja lain nggak ada yang mau nikahin sih. Oh iya, kamu harus rajin masuk gereja. Oh iya, rajin. 6 bulan pertama, menjelang tanggal pernikahan rajin ya. Sudah menikah masih rajin ternyata 1 bulan. Setelah itu anyong. Kamsahamnida katanya. Terima kasih sudah dibantu, salah sendiri lu terkecoh. Bodoh banget. Nggak ngomong gitu sih. Dalam hati katanya, bukan saya yang ngomong deh. Haleluya. Gereja selalu siap menerima dan melayani siapapun. Tapi tolong jangan disalahgunakan kebaik-hatian gereja. Jangan PHP. Supaya anak milenial pun ngerti. Ya kan, kalau saya ngomong bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, anak milenial nggak ngerti juga. Jangan PHP. Tahu PHP kan? Pemberi harapan palsu. Bu, aku perlu penyerahan anak nih. Anakku sudah gede, belum pernah diserahkan. Oh, gereja dengan senang hati melayani Anda. Yes, dengan senang hati. Saya ngomong gini supaya Ibu Dora nggak perlu ngomong seperti ini, dan Ibu Dora nggak akan ngomong. Cuman saya yang ngomong. Jadi kalau Anda mau marah, jangan marah sama beliau, marah sama saya. Marah sama saya. Ibu Dora terlalu baik untuk ngomong seperti ini. Sekali lagi, jangan hanya datang ketika butuh pertolongan. Ini bukan untuk keperluan kami kok. Bukan untuk kepentingan kami. Ini untuk Anda. Anda belajar kan dari anak Lukas 15 itu yang terhilang. Dia putus koneksi dengan rumah bapaknya. Dalam kehidupan Anda ada sebuah tempat yang dikoneksikan oleh Tuhan untuk menjadi sumber perlindungan Anda, sebagai naungan Anda, sebagai rumah rohani Anda. Dan kalau Anda terputus koneksi dengan rumah itu, aliran berkat dalam hidup Anda pun terganggu. Haleluya. Tuhan selalu siap menerima Anda kembali dengan tangan terbuka. Amin. Tapi tolong jangan jadikan Tuhan seperti Gojek ataupun Grab. Tuhan, aku butuhnya sekarang. Aku mau perginya ke sana. Harus datang jam sekian. Ongkosnya jangan mahal-mahal ya Tuhan ya. Cari yang paling murah. Tuhan bukan Gojek. Kasih tahu dulu kanan kiri, Tuhan bukan Gojek. Tuhan juga bukan Grab. Haleluya. Oh, dia dengan senang hati menerima Anda kembali ketika Anda bermasalah. Tapi dia tidak mau Anda memperlakukan dia sebagai Gojek. Karena dia merindukan relasi. Dia mau sebuah hubungan. Dia mau koneksi. Haleluya. Saya sudah sampai mana ini di slide saya? Sudah deh, slide terakhir. Sebelum thank you. Slide terakhir sebelum thank you. Nah itu satu-satu, mundur satu. Cuman 2 poinnya yang saya khotbahkan. Yang pertama, tetaplah bergantung pada Tuhan. Itulah iman. Yang kedua, tetaplah terkoneksi dengan rumah Bapa. Ini rumah Bapa.
Dan Anda harus bersyukur ada di dalam rumah Bapa ketika krisis hendak melanda. Krisis sudah mau terjadi di depan mata. Tempat terbaik Anda berada adalah di rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan Anda diajar, di rumah Tuhan ada iman, ada pengharapan, ada kasih, ada urapan, ada impartasi. Haleluya! Tetaplah terkoneksi dengan rumah Bapa, itulah alat yang dipakai Tuhan untuk menaungi, menolong, dan membentuk. Terakhir, slide terakhir ini benar-benar terakhir. Saya tutup ini catatan khotbah saya. Anda tahu ini karakter apa? Orang Chinese pasti tahu. Ren. Bilang sama-sama, Ren. Artinya apa? Ini artinya manusia atau orang. Orang itu dalam bahasa Chinese Ren. Anda tahu nggak kenapa tulisannya Ren seperti itu? Anda tahu kan? Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa berdiri sendiri. Sekuat apapun Anda tidak bisa berdiri sendiri. Minimal, bukan minimal, saya salah ngomong minimal. Yang paling penting, yang bagian ini nih, yang menopang ini, Roh Kudus. Haleluya. Yang menopang ini lagi, ini Anda nih. Semua orang itu bengkok, nggak ada yang lurus. Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong. Tapi kalau Anda hidup di dalam Tuhan, ada yang mendukung, ada yang menopang. Namanya Yesus, namanya Roh Kudus, namanya Bapa di surga, namanya gereja, namanya istri, namanya suami, namanya anak-anak, namanya sesama orang Kristen. Ada saling menopang satu sama lain, makanya Ren. You cannot live alone. And you are not alone. Anda tidak sendirian. Amin. Haleluya. Yang percaya firman ini berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.